Semua ini dimulai pada abad ke-17. Manusia mulai mengenal sektor industri yang terus dikembangkan untuk mencetak berbagai macam produk kebutuhan manusia, mulai dari kendaraan, alat elektronik, pakaian, makanan, sampai obat-obatan, diproduksi secara terus-menerus dalam skala yang besar. Masif dan ekstensifnya sektor industri saat itu dilihat sebagai anugerah bagi kehidupan manusia. Tanpa disadari, industrialisasi inilah yang perlahan menabung polusi di udara. Udara yang kita hirup. Pada dasarnya, polusi udara terjadi secara alami akibat aktivitas respirasi makhluk hidup, limbah peternakan, erupsi vulkanis, dan kebakaran hutan. Namun, faktor-faktor alami tersebut tidak menimbulkan penurunan kualitas udara secara drastis, alias polusi terkendali. Polusi udara menjadi tidak terkendali akibat aktivitas manusia seperti kegiatan pembakaran, peleburan, pertambangan, pengolahan atau pemanasan, pembuangan limbah, proses kimia, konstruksi, dan percobaan nuklir. Polusi udara bisa terjadi dalam bentuk yang terlihat seperti grit, debu, dan awan atau uap air. Dapat pula berupa gas yang tak terlihat seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, karbon dioksida, particulate matter, nitrogen oksida, CFC, dan lain sebagainya. Menghindari polusi udara yang terlihat jauh lebih mudah dibandingkan dengan polusi yang bersifat gas atau tak terlihat. Sehingga tak jarang polusi udara disebut sebagai silent killer. China, India, Pakistan, dan Bangladesh menduduki peringkat teratas negara paling berpolusi di dunia. Tidak sedikit penduduk setempat yang mengalami gangguan kesehatan seperti iritasi mata, batuk, sesak nafas, serangan jantung, kanker, sampai kematian. WHO menyebutkan bahwa polusi udara menyebabkan kematian 7 juta orang setiap tahunnya, di mana 9 dari 10 orang di dunia saat ini telah terpapar atau hidup di lingkungan yang berpolutan. Tidak hanya berbahaya bagi manusia, polusi udara juga berdampak bagi lingkungan dan sistem alam. Yang paling umum adalah hujan asam, di mana air hujan telah terkontaminasi nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan gas lain sehingga air bersifat masam yang kemudian dapat merusak ekosistem yang ada di danau, sungai, hingga tanah. Hujan asam juga terkait dengan eutrofikasi, di mana badan air yang terkontaminasi nitrogen tinggi akan memicu meledaknya populasi alga dan membuat kematian biota endemik di badan air. Secara visual, polusi udara juga sering membentuk kabut yang bisa mengurangi jarak pandang sehingga berbahaya untuk lalu lintas transportasi baik di darat, laut, maupun udara. Selanjutnya, dampak polusi udara yang paling parah adalah dapat menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca membuat gelombang panas yang harusnya dipantulkan keluar kembali lagi ke permukaan bumi dan terus terjadi demikian sehingga suhu muka bumi meningkat, atau yang kita kenal dengan fenomena global warming. Seperti yang kita ketahui bersama, global warming menyebabkan terjadinya pencairan gletser di kutub, peningkatan suhu permukaan, serta terganggunya sistem hidrologi, sehingga dapat memicu cuaca dan iklim ekstrim pada skala global. Polusi udara memang masalah lingkungan yang sulit dilihat, namun dampaknya sangat dirasakan. Kabar baiknya, beberapa sumber data menyebutkan tingkat emisi dari berbagai sektor telah jauh menurun dibandingkan dengan masa awal revolusi industri. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas industri, transportasi, dan sektor lain, terbukti
mampu mengistirahatkan sejenak bumi kita dari gempuran polusi udara. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa di masa depan kualitas udara akan terus membaik. US EPA dengan 2 skenario proyeksi mengungkapkan polusi khususnya PM2,5 akan meningkat 0,7 mikrogram per meter kubik di 2100 jika tidak ada aksi untuk memitigasi polusi. Sementara, jika diterapkan aksi mitigasi, konsentrasi PM2,5 di Amerika Serikat akan menurun 1,2 mikrogram per meter kubik pada 2100. Semua ini bergantung bagaimana komitmen dan aksi global untuk menekan tingkat polusi udara yang telah terjadi. Meskipun telah banyak konferensi yang membahas masalah lingkungan, khususnya polusi udara, namun aksi nyata yang diterapkan masih minim dan kurang berdampak, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Tentunya, untuk menangani masalah polusi tidak cukup dengan kebijakan pemerintah atau lembaga peduli lingkungan saja. Seluruh masyarakat harus mulai menerapkan green lifestyle, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi barang ber-CFC dan VOC, serta merawat tanaman hijau untuk memperbaiki kualitas udara yang kita hirup. Let's be a part of the solution, not part of the pollution.